Oke, buat Mila dan Maria, apakah suaraku kedengeran? Cek sound coba. Maria ngomong dulu. Iya Pak, kedengaran Pak. Oke, Mila, Mila, Mila dengar? Mi- Mila nggak ada suaranya ya. Oke, tapi tetap dengerin ya di situ ya. Denger nggak? Dengar dengar. Oke, oke. Nah, ini aku kasih contoh buat akun LinkedIn kalian berdua. Silahkan nanti disimak. Kalau mau dicatat boleh nggak juga nggak apa-apa. Nanti ini aku akan backup ke YouTube kalian biar bisa tonton ulang. Jadi gini, akun LinkedIn dari masing-masing dari kalian ini sudah bagus, udah dibikin. Sekarang aku akan menjelaskan gimana standar ngelengkapinya, biar kalian paham. Akun LinkedIn seorang job seeker itu minimum bisa memenuhi tiga syarat utama dulu, tiga syarat dasar. Yang pertama adalah info profilnya lengkap. Jadi info profilnya itu lengkap dulu. Info profil lengkap itu maksudnya apa? Dari banner paling atas ini sampai yang paling bawah itu terisi penuh. Yang kedua, koneksinya itu banyak. Koneksi banyak itu yang ada di sini nih, koneksi nih. Nah, ini koneksi banyak tuh koneksi yang sebelah sini. Yang ketiga adalah aktivitasnya banyak gitu. Jadi setelah info profilnya dilengkapi, info profilnya banyak, info profilnya lengkap, terus koneksinya diperbanyak dan aktivitasnya juga banyak gitu. Sekarang kita bahas satu persatu dulu dari yang paling basic dulu. Kalau misalkan tiga poin ini belum dilengkapi, maka kamu buru-buru nyari kerja lewat sini pasti sedikit lebih susah daripada nanti kalau tiga poin ini udah lengkap. Apalagi nyari lokernya lokal. Misalkan aku nyari cuma di kota A aja, aku cari loker cuma di provinsi A saja gitu. Itu akan terbatas. Nah, sekarang dari tiga poin tadi kita akan bahas dulu terkait dengan info profil yang lengkap. Info profil yang lengkap tadi aku bilang dari banner sampai paling bawah silahkan diisi dilengkapi dulu. Minimal yang ada di CV, di ijazah, transkrip gitu-gitu, pastikan itu semua ada di LinkedIn-mu. Contoh, di CV ada pengalaman pendidikan, pastikan di LinkedIn-mu ada. Di CV misalkan ada 5 pengalaman kerja, pastikan di LinkedIn ada. Kamu di CV ada organisasi kepanitiaan, di sini pastikan ada. Jangan sampai di CV ada, di LinkedIn nggak ada. Minimal dibikin setara dulu antara CV sama LinkedIn. Kalau CV dan LinkedIn sudah setara, baru yang di LinkedIn dibikin jauh lebih lengkap dari CV. Oke? Jadi nanti pada akhirnya isi LinkedIn ini lebih lengkap daripada CV-mu. Kenapa kok LinkedIn lebih lengkap? Karena CV dia akan dibatasi dari jumlah halaman. Misal Mila atau Maria nanti halaman CV-nya ada yang 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, nggak masalah. LinkedIn tidak dibatasi oleh halaman. LinkedIn dia dibatasi sama jumlah karakter. Misalkan nama itu maksimal berapa karakter, headline berapa karakter gitu-gitu. Sampai bawah tuh jumlah karakter, bukan halaman. Jadi pastikan dibikin setara dengan CV dulu, baru nanti dibikin makin lengkap, dijabarkan kayak gitu. Nomor satu, persamaan punya kalian nih. Punya Mila belum ada bannernya Mil. Nah ini Mila bikin nih. Tuh tanya sama Maria itu bikin bannernya gimana sih gitu. Bikin pakai Canva aja nggak masalah. Banner ini ibaratnya adalah kesan pertama dari sisi gambar visual. Bayangkan di situ ada warung nasi Padang. Warung nasi Padang tuh bannernya apa sih? Nggak mungkin kan gambar bakso, mie ayam gitu. Pasti ya makanan Padang gitu. Banner laundry gimana? Banner tempat cuci motor gimana gitu. Itu buat identitas kalian. Nah, kalian pengen dikenal sebagai apa? Oh, Mila hubungannya sama accounting nih. Orang accounting itu gambarnya apa sih harusnya di sini biasanya tuh kesannya gimana sih? Itu boleh kayak gitu. Maria juga sama gitu. Ini udah oh kalian sama-sama accounting. Ini boleh boleh nggak kalau kayak gini? Ini tipenya tipe kayak kartu nama gitu. Jadi ada nama, terus mungkin profesi-profesi yang dipengen atau bidang keahlian yang dimiliki boleh. Ada email, ada telepon itu juga boleh. Saranku di sini nggak usah nyantumin nomor telepon sih. Mungkin bisa email saja kayak gitu. Jadi saranku nomor telepon dan alamat lengkap tempat tinggal jangan ditaruh dimanapun di LinkedIn gitu. Jadi jangan diposting kayak gitu. Paham ya? Gitu.
Kalau dibandingin sama sosmedku, sosmedku juga tipenya tipe kartu nama. Tapi kalau sosmedku dia lebih ke sosial media yang lain. Jadi kalau aku nih buat ide aja nanti teman-teman tinggal buka LinkedIn-ku. Kalau aku arahin ke sosmedku yang lain gitu. Dan kalau kalian ngarahin ke sosmed kalian yang lain, sosmed kalian yang lain jangan ada yang diprotek. Jangan nyantumin LinkedIn, di LinkedIn nyantumin ada TikTok, ada Instagram, tapi TikTok sama Instagramnya diprotek ya jangan gitu ya. Jadi kayak gitu ya Mila. Nanti punya Maria tinggal diedit pakai Canva nggak apa-apa. Mila nanti coba bikin. Itu yang pertama. Kedua dari sisi foto, foto kalian sama-sama oke tapi lebih bagusan punya Mila. Kebalikannya nih kalian bolak-balik ini berarti. Kalau punya Maria sebenarnya udah oke ya. eh tapi di sini gini, ini aku sambil kasih contoh. Foto itu nggak harus yang selalu formal, tapi si orangnya itu dia bisa kelihatan 70 sampai 80% dari objek. Nah, ini kalau kamu ibaratnya ini kayak kue pie gitu ya, kamu cuma segini nih. Ya. Ini berapa persen nih segini gitu. Yang versi segininya ini bentuk lain nih gitu. Jadi kurang dominan, paham ya gitu. Kalau punya Mila betul gitu. Dan balik lagi nggak harus yang backgroundnya merah, background biru kayak gitu. Mau setengah badan profesional juga nggak masalah gitu. Yang penting ke highlight gitu. Ini boleh gitu ya. Nah ini soal foto nanti punya Maria nanti silahkan di edit. Masuk lagi ke bawah. Di sini ada namanya headline. Headline punya Mila tulisannya accounting. Punya Maria tulisannya fresh graduate of accounting. Mirip. Ini kalian udah bener diisi ini boleh, tapi punya kalian sama-sama harus diedit. Jadi headline ini ya, yang di accounting ini atau yang di sini fresh graduate of accounting ini silahkan diisi jadi tiga hal. Yang pertama masukkan background pendidikan, misalkan S1 akuntansi, S2 akuntansi, D3 akuntansi, misalkan gitu. Ada background pendidikan. Yang kedua masukkan profesi yang kalian pernah. Mungkin kalian pernah magang sebagai apa, mungkin kalian pernah kerja jadi apa. Dan yang ketiga adalah profesi yang kalian pengen. Oke? Jadi yang ada di headline itu kayak gitu. Ini kurang panjang, punya kalian itu sama, kurang panjang. Tulis aja di sini. Nanti kalau pemisah antar info, kalian bisa ngasih nih, bisa lihat di sini. Nyontoh punya orang-orang di sini nih, ada dikasih pembatas garis tegak. Kelihatan ya ini ya, ada garis tegak begini. Nah, gitu. Antar info dikasih garis tegak gitu. Jadi misalkan kalian sama-sama orang accounting nih, tulis aja misalkan S1 akuntansi, terus garis tegak. Profesi yang kalian pengen apa? Tulis aja account payable, account receivable, tax, auditing, terus apa lagi misalkan staff finance, staff HRGA misalkan sekretaris, personal assistant, terus gitu. Sepanjang ini masih bisa diisi. Jumlah karakternya cuma sekitar 200 plus plus gitu. Kalau nggak salah 220 karakter. Nggak bisa panjang, makanya langsung to the point aja ke background pendidikan, tingkat pendidikan, profesi yang pernah dan profesi yang pengen. Tapi Kak, aku fresh graduate. Berarti profesi yang pernah hilangin aja, profesi yang kalian pengen aja. Gitu. Kenapa kok dimasukin profesi yang dipengen? Itu untuk mancing nanti kalau ada HRD yang nyari kata kunci di kolom pencarian, akun kalian itu yang akan dibaca pertama tuh sebelah sini gitu. Informasi profesi kalian yang kebaca di kolom pencarian. Contoh nih, misalkan biar kalian ada gambarannya. Ini misalkan aku di kolom pencarian, aku tulis dulu, misalkan eh Mila nih, Mila kamu pengen kerja jadi apa Mila? Sebut aja satu profesi. Staff accounting, Pak. Staff accounting nih ya, aku tulis di sini ya kolom pencarian contoh nih. Staff accounting gitu. Atau bahasa Inggrisnya gini aja. Accounting staff gitu aku balik ya. Misalkan ini accounting staff. Ini ya, di sini aku enter. Oke, setelah aku enter, ini aku search bagian people. Kalian lihat aja dulu di sini. Ini artinya nih kalau di kayak begini ya, lihat ya, yang aku praktekkan. Aku sedang mencari orang dengan status accounting staff, ya kan? Yang muncul orang-orang ini.
Pertanyaannya, kenapa kok yang dimunculkan oleh LinkedIn orang-orang ini? Kalian lihat kesamaannya apa? Nih lihat ya. Nih lihat di sini. Di headline-nya ada tulisan accounting staff. Paham nggak? Ya kan? Gitu. Itu termasuk yang dibaca, tapi nggak cuma headline aja. Nanti kalian akan sadar nih loh, di bagian current accounting staff. Ini ada bagian past, masa lalu, accounting staff. Skills, accounting, gitu. Jadi banyak informasi penting yang dari atas sampai bawah nanti bisa ditemukan oleh kolom pencarian. Tapi yang pertama dibaca di bagian headline, paham ya? Gitu. Makanya kalian di bagian headline silahkan isi dulu, gitu. Paham ya? Gitu. Jadi di headline silahkan diisi dahulu sesuai dengan tadi 3 poin tadi. Tingkat pendidikan, profesi yang pernah, dan profesi yang dipengen. Paham? Kayak gitu. Kita akan turun ke bawah lagi dulu sementara. Kita masuk ke bagian bawahnya lagi. Ini ke bagian experience aja deh gitu. Nah, di bagian experience sama nih. Punya Mila, ini isinya bisa diabaikan. Ini aku nggak anggap ada nih akuntansi apa saja. Ini jelas ngisinya salah. Mila silahkan belajar dari Maria cara ngisinya gimana gitu. Ini cara isinya salah. Mila ya. Kalau punya Maria, ini isinya sebenarnya caranya udah benar. Cuman di setiap pengalaman kerja kalian atau magang kalian yang ada di CV, itu kan kalian pasti diuraikan kan tugas tanggung jawabnya, paham nggak? Gitu. Oke, kalau diuraikan berarti ini harus dijabarkan. Paham nggak Mila? Gitu. Sorry, Maria hilang kemana nih? Lagi ke bawah dia, Pak. Ada Oh, tamunya bentar. oh ya udah, kayak gitu ya. Jadi di sini punya Mila, lihat ya, di contoh punyanya si Maria ini ditulis dulu profesinya, minta diisi yang benar. Tapi ini juga salah sebenarnya, kurang lengkap. Aku kasih contoh di akunku nanti. Jadi nanti kan kalau punya Mila di CV kan gitu ya, cara nulis pengalaman kerja itu kan ada nama perusahaan, periodenya kapan, terus jabatannya apa, terus ada uraian tanggung jawab kan ya kalau di CV-mu ya gitu. Nah itu pastikan kalau di CV itu diuraikan, yang di LinkedIn juga diuraikan gitu. Jadi jangan malah nggak ada gini gitu. Paham ya? Gitu. Ini nanti kalau sebagai contoh nih aku kasih lihat gambaran yang ada di LinkedIn-ku sebentar. Ini aku scroll ke bawah. Nah, misalkan gini. Aku punya suatu pengalaman, ya kan? Ya dijabarkan ngapain-ngapainnya gitu loh, Mil. Gitu. Jadi ada uraian tanggung jawab yang dimasukkan gitu. Terus nanti ada ini ilustrasi gambar gini nih gitu. Jadi ada dokumentasi yang mungkin kamu peroleh selama kamu kerja di sana atau magang di sana. Itu adalah manfaat tiap kali kamu punya pengalaman, kamu jangan lupa narsis-narsis tuh. Besok Mila kalau misalnya udah dapat kerja tuh, gitu ya. Udah dapat kerja, udah tinggal sambil kerja sesekali ambil gambar. Nggak harus candid, barangkali kamu lagi ngerjain apa. Karena gambar tadi, ya, gambar tadi itu bermanfaat untuk ngisi LinkedIn, gitu ya. Terus habis itu bermanfaat lagi untuk apa? Bikin portofolio gitu. Portofolio itu kan boleh dokumentasi dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan gitu ya. Jadi nanti silahkan dilengkapi aja, dibikin ada uraian tanggung jawabnya. Nah ini sama nih, baik punya Maria atau punya Mila, sama-sama belum ada uraian tanggung jawabnya gini. Walaupun aku yakin di CV kalian ada gitu ya. Udah dari sisi experience udah masuk ke education pendidikan. Pendidikan ini juga sama, ini udah diisi nih oke, ini juga udah oke. Masuk ke bagian skill, kita samakan dulu. Kalian ada bagian skill. Ini ada skill. Nah, kita jelasin yang sama dulu. Maria di situ suaraku udah kedengeran kah? Udah masuk beneran belum ya? Kedengaran Pak, tapi macet-macet. Oh ya udah, masalah sinyal aja, nggak apa-apa. Ini aku jelasin dulu dari kalian ini. Skill di LinkedIn dan skill di CV itu mirip.
Kayak gitu. Atau mungkin kalian berdua di situ sebelahan aja duduknya misalkan daripada susah misalkan. Tapi bisa nggak ya? Masih macet-macet nggak? Nggak ya? Kalau udah normal nggak apa-apa. Oke. Jadi gini, aku kasih penjelasan sedikit soal skill biar kalian paham. Skill itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya technical skill atau hard skill, ada yang namanya non-technical skill atau soft skill. Jadi ada hard skill, ada soft skill gitu. Ini hard skill, ini soft skill. Nah, yang hard skill atau technical skill itu, skill teknis, dia dibagi jadi tiga gitu. Dia dibagi jadi tiga kayak begini. Ada yang namanya industry knowledge, pengetahuan industri, pengetahuan bidang. Yang kedua ada yang namanya tools atau alat. Yang ketiga ada yang namanya language atau kemampuan bahasa. Industry knowledge ini berisi soal apa? Nama-nama mata kuliah kalian dan turunan keilmuannya. Istilah-istilah di AP itu apa sih gitu. Istilah-istilah di AR, istilah-istilah di audit, istilah di teks, istilah di rekonsiliasi, kegiatan ini itunya itu ngapain-ngapainnya sih, itu industry knowledge. Kedua ada tools. Tools itu alat. Tools ini nanti dibagi jadi dua. Ada hardware dan software. Hardware, alat apa yang kalian bisa operasikan? Biasanya orang teknik. Software, software apa yang bisa kalian operasikan? Itu. Kalian orang accounting, kalian tahu Excel, kalian tahu Word, kalian tahu PowerPoint, kalian tahu SAP, Zahir, Mayop, Accurate dan lain-lain gitu. Silahkan Odoo masukin aja gitu. Itu memang skill wajib, apa tools-tools wajibnya accounting itu ya di situ gitu. Mau nulis nama skillnya saja boleh, mau dengan nama kegiatannya boleh, kayak gitu. Ya, sama terakhir adalah language, kemampuan bahasa gitu. Nah, itu adalah skill-skill. Ada industry knowledge, tools, language, baru soft skill. Pastikan semua skill ini ada di CV kalian gitu. Dan pasti skill itu harusnya banyak. Kita ngomongin hal yang simple aja deh. Misalkan kalian berdua punya usaha jualan make up di marketplace gitu. Atau di Instagram jualan jualan skincare misalkan gitu kalian. Nah, dengan kalian jualan skincare di Instagram, kalian punya skill apa? Sales, marketing, promotion, ya kan? Administrasi, terus handling komplain mungkin nanti kayak gitu, ya kan? Live streaming misalkan gitu. Itu kan skill. Kalian kerja jadi petani. Nanti kalian skillnya apa? Bisa cocok tanam. Ya misalkan pembibitan, ngolah lahan, pemupukan, panen, pengairan, pembasmian hama gitu. Satu pengalaman pasti menghasilkan banyak skill. Jadi kalian coba bayangkan, oh aku kuliah tinggi-tinggi S1 accounting itu menghasilkan skill apa? Aku pernah magang di sini skillku apa? Aku pernah ikut pelatihan di sini skillku apa? Kayak gitu. Paham ya? Nah, nanti semua skill itu pastikan ada di CV. Setelah semua skill itu ada di CV, kalian duplikat ke LinkedIn di bagian sini. Nah, masing-masing dari kalian di sini masih kurang. Nih aku kasih lihat. Di skill, aku di sini aku bisa nulis sampai 50 skill. Kayak gitu. Nah, kalian cuma sedikit sekali gitu. Ini 50. Apa gara-gara aku lebih hebat dari kalian? Enggak, masing-masing orang tuh hebat gitu. Cuman kalau skillnya cuma 8, ini masih kurang sekali gitu. Pasti ada hal lain yang kalian bisa tapi nggak ditulis. Tadi lihat waktu aku praktekin ada yang di bagian accounting staff tadi kata accountingnya kebaca bagian skill kan kayak gitu. Nah, logikanya makin banyak skill yang kalian nggak tulis, makin kalian kemungkinan nyangkut di kata kunci itu makin sedikit kan. Tapi kalau ini makin dilengkapi, kemungkinan orang nyari dengan kata tertentu, kemungkinan nyangkutnya yang ditemukan oleh orang lain itu kan makin tinggi gitu. Itulah kenapa sebelum kalian sibuk ngelamar-ngelamar kerja pakai LinkedIn, dilengkapi dulu. Ibarat sebelum kalian mau buka toko, sebelum jualan kan dipastikan dulu barang-barangnya lengkap, udah tertata di etalase dengan baik, parkirannya bersih, ada bannernya, udah siap semua, dah baru launching. Wih, ini aku buka franchise Alfamart misalkan gitu, ya kan, gitu. Kan nggak mungkin kalian udah buka ternyata barang-barangnya belum ada, masih kotor gitu-gitu. Gitu. Nah ini ada accounting, ada
Office, Excel, Word, PowerPoint. Tapi intinya kan sebenarnya accountingnya ini masih belum dijabarkan gitu tadi ya. Nama-nama software, hardware, dan lain-lain. Turunan, kalian buka transkrip nilai kalian itu loh. Kalian punya transkrip nilai, itu nama-nama mata kuliah itu kan keilmuan yang kalian kuasai kan. Apalagi di transkrip nilainya A, itu loh. Itu kan sebenarnya industry knowledge, tulis aja di sini. Gitu. Jadi itu biar apa tadi ya? Biar nyangkut, ada yang nyangkut dengan kata kunci. Nah, ini kalian sama, Mila sama Maria sama-sama masih kurang lengkap dari sisi skillnya. Oke? Terus setelah skill ini punya Maria ini ada interest. Punya Mila ada interest juga. Tapi kesamaan kalian berdua adalah infonya ini masih belum lengkap. Kalian nanti coba deh buka akun begini ya, dikunjungi bagian profil, kalian buka bagian ini nih, add profile section. Add profile section ini diklik. Jadi di sini kalian bisa nambahin semua informasi yang ada di LinkedIn. Ada bagian-bagian yang punya kalian itu nggak ada. Contoh, misalkan isi add profile section ini, aku liatin punyaku. Tadi kita sama, bawah ada interest gitu. Tapi di atasnya interest ada organization nih. Kalian sama-sama nggak ada organization. Barangkali kalian ikut organisasi. Nggak harus di kampus, di luar kampus boleh. Kayak gitu. Online boleh gitu. Masukin. Ada di sini language. Kalian bisa bahasa apa aja. Bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Jepang, tambah gitu. Ada tes score. Kalian pernah tes apa? TOEFL dan teman-temannya yang ada angkanya gitu. Tulis ada tes score. Kalian menu ini juga nggak ada. Naik lagi di bagian under and award. Pencapaian-pencapaian tertentu yang kalian kuasai. Itu juga nggak ada gitu. Masukin aja. Terus course. Ini kursus-kursus, seminar, webinar kalian pernah ikut, isi aja. Diisi selain tadi, makin diisi berarti kalian pernah itu, kemungkinan nanti nyangkut dan kalian tahu rasanya ngisi itu tuh gimana. Aku tadi lupa bilang bahwa nanti ke depan kalau kalian edit-edit isi LinkedIn, saranku pakai komputer atau laptop. Jangan diedit-edit pakai handphone. Karena nanti kalian nggak ngelihat sebenarnya cara ngisinya udah bener atau belum. Kayak gitu. Jadi biar lebih gampang untuk memudahkan gitu ya. Tapi kalau untuk apply job ya kadang nanti bisa lah pakai HP gitu. Terus habis itu ada publikasi. Barangkali kalian punya publikasi tertentu mungkin. Nanti di atasnya lagi ada yang tadi kalian nggak ada. Volunteer. Apakah kalian ada KKN atau kegiatan sosial apapun itu. Sosial, keagamaan, pendidikan, apa gitu. Masukin aja. Kalau aku masukin KKN misalkan. Terus jadi relawan bencana alam misalkan. Boleh. Nanti naik lagi ada project. Kalian punya project apa? Project pribadi? Boleh. Apapun itu. Masukin aja project. License certification. Pernah nggak kalian ikut kursus tertentu? Mungkin kalian ikut bootcamp ini itu. Pelatihan ini itu yang ada kredensial ininya, nomornya gitu kan. Ada nomor pelatihannya itu silahkan masukin. Terus ada education, pendidikan. Pendidikan boleh pendidikan formal maupun non formal. Kursus apa ini aku masukin dulu waktu SMA kursus bahasa Inggris misalkan gitu. Masukin aja udah gitu. Ya kan? Terus setiap pengalaman yang ada di sini di experience. Pengalaman kerja apapun, mau kerja di kantor, mau kerja udah jadi full time, freelance, part time, kontrak gitu. Itu usaha sendiri, entrepreneurship, asisten dosen, apalagi misalkan daily worker gitu kayak jadi SPG, jadi barista, masukin aja gak masalah gitu. Jadi ini tuh harus selengkap mungkin kunci dari LinkedIn itu gitu. Terus kalian yang belum ada di bagian sini about ini kayak summary di CV. Kalian nggak ada gitu, kasih gambaran paragraf tertentu. Ya isinya jangan kayak punya aku sih gitu. Isinya lebih kayak isi summary CV kalian gitu. Itu belum ada punya kalian bagian about gitu. Boleh silahkan diisi gitu. Baru nanti dilengkapi headline-nya gitu-gitu, bannernya. Nah, itu semua adalah poin nomor satu tadi. Jadi tadi aku ulang lagi, poin nomor satu itulah adalah akunnya lengkap, sorry, informasinya lengkap. Yang kedua itu adalah temennya banyak. Yang ketiga aktivitasnya banyak. Kita baru selesai bahas info profilnya lengkap dulu nih. Lengkapin dulu dari atas sampai bawah, kopas-kopas dulu. Dah selesai? Kalau atas sampai bawah selesai, kita masuk ke nomor dua, temennya banyak. Teman banyak tuh apa? Nih, ini gimana caranya connections ini jumlahnya dibanyakin?
Ini masih kurang banget Mila, nomornya temannya cuma dua. Dua pun aku juga belum berteman lagi sama aku. Connect aja belum lagi gitu kan. Kurang gimana ini kalian itu? Gimana sih itu? Udah cuma dua, aku nggak di-connect lagi ya kan gitu. Nah, ini Maria berapa nih? 174. Ya lumayan, tapi dikit. Ini aku kasih penjelasan juga nih buat kalian nih. Jadi yang namanya koneksi di LinkedIn itu ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Ada yang namanya connect atau terhubung. Ada yang namanya follow atau ikuti. Nih kalian lihat nih, ada kata connect, ada kata follow, gitu. Sekarang kalian itu berfokus untuk ini dulu, connect dulu nih. Perbanyak klik connect. Gimana caranya? Biar temennya banyak kayak gitu. Ini kalian masih kurang banget ini koneksinya. Connect ini batasnya dari 0 sampai 30.000 akun. Oke. Kalau follow dia tidak terbatas. Akunku berapa ya? Bentar ya, coba aku lihat. Network. Akunku udah mentok nih 30.000. Udah nggak bisa. Kayak gitu. Ya. Kalian ini difokusin dulu. Connect. Bayangin, connect ini ke siapa? HRD bisa. Ke user bisa. Ke sesama job seeker boleh. Connect aja tuh ke fresh graduate psikologi yang masih ada lingkaran-lingkaran hijaunya nggak apa-apa. Dia job seeker lulusan psikologi cepat lambat jadi HRD dia. Gitu. Silahkan. Nah, bayangkan kalian dikasih kuota pertemanan sampai 30.000. Nih ya, kalian 30.000 berteman. Connect ke HRD sebanyak mungkin, kayak gitu. Tapi apa? Ini cuma dua. 30.000 ini, ya aku kasih tahu ya, ini kan 100% ya. 100%. 1%-nya 30.000 berapa? 300. Ini 1%. Terus dua itu berapa persen coba? 0,0 sekian, bayangin. Gitu. Botol diisi 0,0. Kalian cuma minum itu bukan satu teguk itu. Itu kayak satu tetes. Kalian dikasih kuota satu botol, Kak, aku lagi butuh kerjaan, Kak, gitu. Ini aku kasih satu botol. Minumnya cuma satu tetes. Terus ngeluh apa? Kak, aku nggak dapat kerja nih, gitu. Di LinkedIn susah nyari kerja. Ya iyalah. Kayak kamu, aku kasih botol, minumnya setetes, terus ngomong, Kak, aku masih haus nih, Kak, aku masih haus. Ya iyalah, cuma diminum satu tetes, gitu. Paham ya maksudnya ya, gitu. Jadi, kalau LinkedIn kalian belum dimaksimalin, mikrofonnya di onin aja, nggak apa-apa. Jangan di close gitu. Ketawa-ketawa aja, kita nggak lagi webinar kok, nggak usah formal-formal gitu. Ya, paham ya? Gitu. Jadi itu yang harus cek. Suaraku jelas nggak ya di situ ya? Cek-cek suaraku udah jelas? Jelas, Pak. Ya, Maria juga nggak usah di mute, Maria gitu. Kita nggak lagi webinar, santai gitu. Ya gitu. Mikrofonnya tuh nggak usah di mute, nggak apa-apa. Coba error nggak ya? Nah ya, paham ya Maria sama Mila ya? Kalian masih sama aja. Nah, ini lumayan nih. Tadi 1% 300. Maria 174. Ya ini baru 0,6% gitu ya. Ya mau mau 0,01 kayak mau 0,6, 0,7 tetap nol depannya gitu. Masih bisa diabaikan. Kalau Mila ini setetes. Kalau Maria ini beberapa beberapa tetes gitu. Kan cuma tetes-tetesan doang gitu. Padahal nih aku kasih trik nih, cara nyari HRD. Kalian ini di kota mana sekarang? Di Medan. Medan. Ini loh, di kolom pencarian kalian ketik gini nih, HRD. Enter gitu. Dah, selesai kan? HRD enter. Terus kalian filter bagian bentar, sinyalku lagi jelek nih Kak Mojan. Filter bagian people, orang. Jadi ini kayak aku lagi nyari orang di LinkedIn dengan status HRD. Ada berapa? 123.000. Nah, kalau udah kayak begini, kalian nyari apa nih lokasi? Ketik aja di sini Medan. Medan Raya ya biar agak gede dikit, Greater Medan. Oke. Ada berapa manusia tuh HRD di sini? 700. Hitung nih 700 orang. Baik orang yang sudah intinya ada orang dengan status HR ya, entah
pernah kerja jadi HR atau sedang jadi HR atau punya pengalaman HR gitu. 700 akun. Ini baru HRD. Nih, aku ganti nih D-nya aku hilangin ya. Di jumlah ya 700 kan. Ini HR sekarang. Berapa? 2100. Jumlah tuh 2100 tambah 700. 2800. Terus di sini cari apa misalkan? Recruiter. Lokasinya masih Medan. 289 kata 300 ya. 200 tadi 2800 sama 300 3100. Kita ganti lagi. Misalkan eh rekrutmen kata kuncinya gitu. 3100 tambah 700 700. lagi. 3800 ditambah headhunter. Ini kan istilah rekrut cuma 4. Abaikan aja headhunter gitu. Terus habis itu apalagi misalkan talent acquisition berapa? 130. Katakanlah total tadi 3.800 tambah 100 3.900. Ada 3.900 orang yang rekrut orang di sekitaran Medan. Katakanlah dari 3.900, aku buletin 4.000 lah ya. Dari 4.000 itu yang aktif cuma setengah. Berarti ada 2.000 akun aktif kan? Gitu. Katakanlah dari 2.000 itu eh orangnya ada yang kantornya sama. Misalnya dua orang ya berarti jadi 1.000. Kalau ada 1.000 pasang berarti kan 2.000 itu kan 1.000 pasang ya gitu. Kalau dipasangin satu pasang anggap aja satu perusahaan berarti ada 1.000 perusahaan di sekitar Medan gitu. Ini nggak ke explore sama kalian gitu. Apalagi kayak begini nih akun-akunnya nih ada akun berbayar. Nggak mungkin ini akunnya nggak aktif nih loh klik connect gitu. Kalian setiap hari itu wajib klik connect ini. Kalau bisa sampai kuota mingguan kalian habis. Sampai kayak aku klik connect kayak begini isinya tulisannya. Nih misalkan aku send with notes gitu. Tuh, kena pembatasan. Aku udah nggak bisa connect ke orang lagi. Kenapa? Minggu ini kuota aku connect udah habis gitu. Seminggu tuh orang tuh cuma dapat kuota sekitar 100 kali klik connect gitu. Udah connect tuh kayak minta permohonan pertemanan. Itu pun belum tentu di ACC sama mereka gitu. Kita ngirim aja belum tentu di ACC apalagi kalian nggak ngirim. Ya kayak tadi, kayak Mila temennya 2. Aku yakin 2 orang itu siapa? Aku yakin pasti Prabowo sama Gibran kan? Ya nggak? Enggak apa. Oh, kirain kalian cuma mau connect ke presiden dan wakil presiden ya kan? Gitu ya kali aja gitu. Atau mungkin 2 orang ya siapa kayak nggak jadi. Ntar lucu. Udah ya gitu ya. Jadi gitu. Jadi lengkapi dulu pertemanannya gitu. Kalau tadi udah selesai ya, berarti tadi 3 poin ya. Akunnya lengkap. Terus ini berkaitan dengan temennya banyak. Nah, yang ketiga baru di bagian activity nih. Aktivitasnya juga banyak. Ini punya Maria sama Mila sebenarnya bagus ya. Aktivitasnya udah ada di posting 3 bulan yang lalu tapi kalian coba bikin postingan-postingan rutin. Punya Maria bagus udah ada 3 hari yang lalu. Tapi di sini repost, repost, repost. Kalian harus mulai berani bikin postingan pribadi. Aku tuh pengen pamer aku tuh orang yang jago accounting. Ya bikin apa kayak gitu yang berkaitan sama accounting, bikin materi gitu. Cari ide aja, misalkan cari idenya tuh cari di Google aja loh, misalkan. Kalian cari misalkan infografik akuntansi, misalkan gini. Gitu kan. Terus, bentar aku hapus dulu nih. Nah, cari gambar tuh. Nah, kalian bikin infografik gini aja. Kalian kan punya buku kuliah tuh, materi kuliah tuh. Cari satu buku PDF. Buka tuh satu buku ini, misal buku AP gitu. Atau akuntansi apa. Baca halaman 1 sampai halaman 5 misal. Dari halaman 1 sampai 5 tuh ilmunya apa. Nah, kalian konversi buku ini yang isinya cuma tulisan, jadi infografik kayak begini. Pakai Canva misalkan. Kalian nggak perlu mikir cuma nyalin doang sebenarnya ide-ide template begini kan di Canva juga ada template-template infografik gitu infografik ide infografik misalkan gini
ide, infografik gitu. Nah, desain-desain aja. Lihat desain-desainnya begini-begini. Tapi materinya pakai materi kuliah kalian. Kalau ada yang tanya, nggak tahu tinggal buka buku, ada acuannya. Kalian makin rutin posting itu, yang ngelihat nanti pasti suatu saat postingan kalian dilihat sama HRD. Gitu. Oh, ini orang posting soal accounting mulu nih. Siapa nih orangnya? Oh, ini dia. Gitu. Kalian bikin konten, ilmunya makin yakin, mungkin nanti ada yang nyasar di akun kalian gitu. Ini bagus gitu, tapi nanti dilanjut lagi gitu. Setelah jadi nggak cuma sekedar saya udah pernah ini, udah pernah itu. Repost kayak gini boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu sering kalian repost. Kalau kalian repost terus, akhirnya nanti kalian kayak nggak berani atau wah ini orang nggak bisa berkarya. Karena kalau repost terus, ini yang makin terkenal orang ini loh. Kalian repost, yang makin terkenal orang ini. Padahal ini kan akun kalian, paham ya? Gitu. Ini lapak jualan kalian, ya produk-produknya produkmu, jangan produk orang luar terus gitu. Nah, nanti kalau 3 poin ini udah lengkap, baru eh, nanti akan berasa akun LinkedIn itu bakal gimana. Paham Maria sama Mila? Paham, Pak. Oke? Paham ya di situ ya? Nah, itu adalah yang berkaitan dengan bedah LinkedIn.